Jadi kita sudah bahas ya 9 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Review singkat, jamaah yang menyimak coba mengingat-ingat lagi siapa dia. Nah, yang pertama ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga siapa? Ya, Utsman bin Affan. Yang keempat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu kemudian yang kelima Abdurrahman bin Auf. Yang keenam siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Yang terakhir ini sempat disampaikan oleh Ustaz Muhendri Mukhtar karena saya berhalangan waktu itu. Nah, yang terakhir hari ini kita akan bahas Sa'id bin Zaid. Jadi genap 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini basic teman-teman sekalian. Bahkan saya pernah baca literatur ya di antara mata pelajaran di era pemerintahan Bani Abbas ya tingkat dasar basic ibtidaiyah ya adalah ya mengenal sahabat-sahabat Rasulullah, bil khusus 10 sahabat jamin masuk surga. Harus kenal. Ya. Selain Rasulullah khatam khusus ya. Ini 10 sahabat jamin masuk surga ya. Nah, 9 pernah kita bahas. Silakan cek siaran ulangannya ya, recordingnya di akun teman-teman sekalian di MTXL. Dan hari ini kita akan genapkan ya, menjadi 10 sahabat jamin masuk surga. Siapa? Sa'id bin Zaid. Baik, kita bahas ya. Sa'id bin Zaid ya. Sa'id bin Zaid. Kita mulai jamaah dari ayahnya ya. Mulai dari ayahnya. Jelang baginda Rasul SAW diutus ya. Jelang baginda Rasul SAW diutus di Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya, ada beberapa personal ya, yang disebut ya, sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang tetap mempertahankan sebagian, saya sebut sebagian ya, akidah ya, atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sisa-sisa sebelumnya. Nah, di antara mereka yang tidak menyembah berhala, tidak minum minuman keras, menghindari perjudian, dan masih memegang agama Hanif, ajaran Nabi Ibrahim ini ya, ada 4. Di slide teman-teman yang ikutin di YouTube mungkin sudah ditampilkan ya. Pertama adalah Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal. Kita kenal sosok ini. Beliaulah yang mendukung ya, menyatakan kepada baginda Rasul saat Nabi pulang dari gua Hira, gemetar ketakutan ya, lalu diajak oleh Khadijah radhiyallahu anha ya untuk konsul, demikian kira-kira ya, ke Waraqah bin Naufal yang masih terbilang pamannya Khadijah, masih keluarga Khadijah ya. Dan Waraqah mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, sungguh orang yang mendatangimu di gua Hira itu ketika Nabi dapat wahyu pertama, huwa namus, katanya, itulah an-namus ya. Malaikat Jibril, ini julukan bahasa Ibrani ya, menjuluki Jibril itu dengan an-namus, yang dulu mendatangi Nabi Musa, sungguh engkau akan diangkat menjadi Nabi Khidam. Maka namun dia mengatakan, saya akan mendukungmu ya suatu saat kalau engkau diusir oleh kaummu. Namun sayang jemaah, Waraqah bin Naufal ini keburu meninggal dunia ya. Lalu kemudian baginda Rasul mengatakan bahwasanya Allah SWT telah menyiapkan taman surga bagi Waraqah. Nah, walaupun dia tidak sempat mendukung setia Rasulullah karena keburu meninggal dunia. Nah, sosok yang kedua adalah Ubaidah bin Jahsh. Ubaidah bin Jahsh ini ya, dia sempat masuk Islam, bahkan bertemu Rasulullah ketika Nabi mengutus para sahabatnya pergi ke Habasyah. Kita pernah ceritakan tentang hijrah kaum muslimin ke Habasyah ini pada peristiwa Utsman ya, pada kisah Utsman. Nah, diikut serta ke Habasyah. Nah, di Habasyah ini qadarullah ya, dia keluar dari Islam, murtad, memeluk agama Nasrani, mabuk-mabukan ya, dan demikianlah hidayah jamaah yang hak prerogatif Allah, maka kita harus selalu bersyukur ya. Hari ini diberikan nikmat oleh Allah SWT, nikmat iman dan Islam. Kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
qadarullah dia meninggal dalam keadaan tidak beragama. Nah, istrinya yang namanya Ummu Habibah, kenal juga dengan Ramlah, ini belakangan ya dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Sosok yang ketiga adalah Utsman bin Huwairis. Ya, Utsman bin Huwairis ini ketika jelang Nabi diutus ya, di Makkah Al-Mukarramah ya, dan dia mencari informasi tentang Nabi akhir zaman itu, dia melanglang buana ya, lakukan perjalanan sampai kemudian ke Syam ya, dan menganut agama Nasrani. Tidak diketahui nasibnya setelah itu, tapi riwayat mengatakan ya, terakhir dia beragama Nasrani di Syam, di Damaskus, Suriah. Nah, yang berikutnya yang terakhir, sosok yang akan kita bahas hari ini, Zaid bin Amr. Nah, Zaid bin Amr yang merupakan ayahanda dari Sa'id bin Zaid. Beberapa orang suka keliru ya. Di kita agak susah bedain Sa'id dengan Zaid itu. Kalau di bangsa Arab sih biasa. Jadi Zaid bin Amr, ayahanda dari Sa'id bin Zaid. Dia termasuk tokoh yang membenci berhala, tidak menyembah berhala, bahkan dari bacaan-bacaannya dia akan tahu bahwa tidak lama lagi akan datang Nabi akhir zaman itu. Maka dikabarkan jemaah, dia melanglang buana mencari Nabi akhir zaman itu. Dia pergi meninggalkan Makkah, berangkat ke Madinah, terus naik ke atas, ya, ke wilayah Syam, ya, ke Palestina, ya, kemudian masuk ke wilayah Yordania hari ini, terus sampai ke atas ke Damaskus, Suriah. Dan tiba di sana ya, dia kemudian mendapatkan informasi dari para pedagang kafilah yang datang dari berbagai wilayah itu ya, bahwa Nabi akhir zaman itu jemaah itu sudah datang, sudah muncul di mana? Di Makkah, kampung halamannya. Maka qadarullah ya, dia pulang dari Damaskus ini, dari wilayah Syam ini menuju ke Makkah Al-Mukarramah, ke kampung halaman. Namun sayang dalam perjalanan ya, dia dirampok gitu ya, hadang oleh para perampok. Ada mengatakan yang merampoknya ini orang-orang Yahudi. Ini kalau teori konspirasinya gitu ya, orang Yahudi ini udah tahu bahwa Zaid bin Amr ini akan bertemu dengan Nabi akhir zaman itu dan membenarkan kesalahannya. Maka dia ditangkap, diambil hartanya, dirampas semua miliknya, dan kemudian dia akhirnya dibunuh, Zaid bin Amr. Dan sebelum meninggal dunia dia berdoa. Apa katanya? Ya Rabbana, wahai Tuhan, ya Allah, Allahumma, ya Allah, andai saya, kata Zaid bin Amr ini, tak sempat ketemu ya, dengan Nabi akhir zaman yang katanya sudah diutus itu, maka jadikanlah salah seorang putraku menjadi pendukung. Allah menjawab doanya salah seorang di antara putra dari Zaid bin Amr ini yang kita kenal dengan Sa'id bin Zaid ya. Sa'id bin Zaid akhirnya memeluk Islam dan menjadi pendukung setia baginda Rasul SAW. Nah, ini ya. Jadi ini awal mula ya kisah dari Zaid bin Amr yang salah seorang anaknya adalah Sa'id bin Zaid yang akan kita bicara. Makanya title ya, atau judul kajian kita ini ya, saya kasih judul berkah doa seorang ayah. Host mungkin bisa menggulirkan ke slide berikutnya ya. Berkah doa seorang ayah. Ini juga pelajaran bagi kita para ayah. Hendaknya tak henti-hentinya melantunkan doa untuk putra putri kita, karena antara kita dan Allah tidak ada hijab. Doakan anak-anak kita ya. Meninggallah Zaid bin Amr ini. Sekarang kita ceritakan tentang Sa'id bin Zaid ya, pada slide berikutnya. Ketika Nabi SAW mendakwahkan Islam ya, maka Sa'id bin Zaid ini termasuk minas sabiqin al-awwalina bil Islam, termasuk orang-orang yang di awal-awal masuk ya. Dia bahkan kalau kita telaah pada kisah awal-awal Islam ya, dia termasuk orang yang sangat berjasa ya atas keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengapa demikian? Karena Sa'id bin Zaid ini ya, ipar Umar 2 kali. Ya, ipar Umar 2 kali. Apa maksudnya? Adik dari Sa'id bin Zaid ini itu bernama Atikah binti Zaid.
Atika binti Zaid. Belakangan menikah dengan Umar. Nah, adiknya Umar itu namanya Fatimah bintil Khattab, menikah dengan Sa'id bin Zaid. Apa ya? Saya ulangi. Jadi disilang gitu ya. Mungkin di kisah tentang Umar saya sempat singgung ini ya, tapi demikianlah Sa'id bin Zaid ini ya, orang yang dekat dengan Umar, dan dia menjadi semacam perantara dengan izin Allah ya, atas keislaman Sayyidina Umar. Kita ingat cerita bagaimana Umar pertama masuk Islam. Jika dia ingin membunuh Rasulullah, lalu kemudian dia datang ke rumah adiknya Fatimah karena tahu suami istri masuk Islam, dan dari situ kemudian berawal hidayah itu di rumahnya Sa'id bin Zaid. Jadi kalau kita bicara tentang pahala gitu kan, betapa pahala dari Sa'id bin Zaid ini luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la ayyahdiyaka rajulan khairul laka min humurun ni'am. Andai engkau bisa memberikan perantara hidayah bagi seseorang, mungkin tunjuk agar orang mendapat hidayah, khairul laka min humurun ni'am. Jauh lebih baik daripada Anda mendapatkan humurun ni'am, kendaraan yang paling wah pada saat itu. Unta merah, ini simbol dari pahala yang begitu besar ya, yang didapat oleh orang-orang yang bisa membimbing orang lain dapat hidayah ya. Nah, sisanya jamaah, Sa'id bin Zaid ini ya, host mungkin bisa menggulirkan ke slide berikutnya supaya yang saya sampaikan matching dengan yang di monitor ya. Dia ikut hampir semua peperangan di masa baginda Rasul. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, jamaah, hijrah dari Makkah ke Madinah, dan dia ikut hijrah, termasuk orang-orang yang di awal masuk hijrah ke Madinah, dan dia ikut semua perang kecuali perang Badar ya. Mengapa? Karena pada perang tersebut dia mendapatkan tugas dari baginda Rasulullah untuk mata-matai atau menjadi mata-mata, sehingga ketika perang berlangsung dia tidak ikut ya. Walaupun demikian, karena dia sudah ikut serta, sayang ketika benturan militer itu tidak hadir ya, tapi dia tetap dianggap sebagai veteran perang Badar. Karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam sebuah kalimatnya mengatakan, kata beliau, niatul mukmin gitu ya, niatul mukmin ya, niat seorang mukmin khairu min amalihi. Bisa jadi lebih baik daripada amalnya. Jadi karena niatnya ikut perang Badar sudah nyampe, tapi faktanya kemudian dia nggak bisa ikut karena suatu hal yang boleh secara syar'i diizinkan, maka dia sudah sampai niatnya. Ini kayak kita, mohon maaf, pengen sholat berjamaah di masjid, kita sudah buka, sudah mandi, sudah siap-siap, pas mau berangkat mulus ini minta ampun, nggak tahan gitu ya, gimana harus ke kamar mandi, dan ketika sholat berlangsung kita nggak bisa datang gitu kan? Nah ini insya Allah niat kita udah sampai, atau seperti kemarin di masa-masa lockdown ya, PSBB yang sangat ketat, sekarang mungkin sudah agak dilonggarkan, walaupun kita tetap harus waspada ya. Kita rutin setiap hari, setiap waktu di masjid terus. Tapi karena PSBB dan dianjurkan untuk sholat di rumah, makanya kita tetap, insya Allah pahalanya tetap berjamaah di masjid. Karena niat kita selama ini demikian, dan yang menghalang kita uzur syar'i. Nah, demikian juga dengan Sa'id bin Zaid ini. Walaupun dia tidak sempat ikut dalam cambuk perang Badar, tapi karena niatnya udah nyampe, udah datang, lalu kemudian berhalangan karena diperintah oleh Rasul, maka dia segera juga mendapatkan pahala. Dan dia pun mendapatkan harta rampasan perang Badar diberikan oleh Rasul SAW. Nah, sisanya nakumullah, dia ini ikut semua peperangan di masa baginda Rasulullah, mulai dari perang Uhud, kemudian Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, dan seterusnya, tidak pernah sampai kemudian baginda Rasul meninggal. Ya. Setelah baginda Rasul SAW meninggal dunia, ya, maka dia pun ya ikut serta dalam peristiwa besar di masa pemerintahan Abu Bakar. Dimulai dari perang Yarmuk, ya, atau dimulai dari perang Yamama, lalu kemudian beberapa perang yang lainnya mengatasi ya, atau memerangi nabi-nabi palsu di awal pemerintah Abu Bakar, sampai puncaknya di akhir pemerintah Abu Bakar ada perang namanya perang Yarmuk, dia pun serta dalam perang. Jika bisa dibilang Sa'id bin Zaid ini ya, baik di masa baginda Rasul ataupun setelah Nabi wafat, dia tidak pernah lepas dari peristiwa bersejarah. Ini juga jemaah ya, bagian dari pelajaran dan harus menjadi inspirasi bagi kita. Kapanpun
pada masa apapun, ya, kita harus terlibat dalam kebaikan, dalam proyek-proyek kebaikan. Ya. Jadi banyak di antara kita yang hanya mau terlibat dalam proyek-proyek kebaikan, gitu kan? Ketika punya jabatan saja. Rajin sekali berkecimpung di masyarakat, ngurusin mereka. Kalau ada yang sakit, antar ke rumah sakit dan segotong royong khususnya. Kapan? Ketika dia jadi RT. Tapi ketika sudah tidak jadi RT lagi, dia diam aja, nggak berikan kontribusi kepada masyarakat. Tidak. Apapun kondisi kita, bagaimana para sahabat, baik mereka sebagai panglima atau jundiyun, ya, sebagai tentara biasa, ya, mereka tetap memberikan kontribusi yang banyak terhadap umat. Ya. Nah, demikian juga dengan Sa'id bin Zaid ini. Ya. Karena dia ikut serta dalam peperangan melawan nabi palsu, para nabi palsu, ikut perang melawan Romawi, dan kemudian ikut serta dalam membebaskan wilayah kekuasaan Romawi waktu itu, ya, yang dikatakan dengan wilayah Syam. Ya. Mulai dari Palestina naik ke atas Yordania sampai pembebasan Damaskus, Suriah, ya, hari ini. Sehingga dengan prestasinya itu, yang alhamdulillah, tidak heran kalau kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah ini sempat diminta Abu Ubaidah ibn Jarrah sempat meminta kepada Sa'id bin Zaid ini untuk menjadi gubernur, ya, wilayah Syam secara keseluruhan. Karena kesertaannya dalam peristiwa-peristiwa ini, dan dia termasuk orang yang sangat penting, ya. Maka dia diberikan amanah oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah sebagai perwakilan Umar bin Khattab untuk wilayah Syam pada waktu itu, ya, untuk menjadi gubernur Syam secara keseluruhan. Ya. Dan ada yang mengatakan dia sempat memangku atau kemudian bertanggung jawab terhadap jabatan ini, namun kemudian dia menolak. Dia menyerahkan jabatan tersebut yang nanti kita kenal dia digantikan oleh Yazid bin Abu Sufyan, yang ketika Yazid bin Abu Sufyan meninggal, ya, dia digantikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, sampai kemudian kita kenal, ya, yang paling lama menjabat gubernur Syam itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, walaupun yang lainnya seperti Mu'adz bin Jabal itu sempat sebentar, ya, ketika Abu Ubaidah meninggal. Kemudian yang lainnya, ya, adapun Amr bin As yang sempat ditunjuk juga, namun akhirnya dia menjadi gubernur. Ya. Nah, baik. Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, nakumullah, ya, dan dia diberikan amanah oleh oleh Abu Ubaidah untuk menjabat gubernur Syam, ya, tapi dia menghindar. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Jangan sampai kesertaan kita dalam peristiwa besar itu, ya, hanya demi jabatan. Ini saya ingin mengingatkan teman-teman yang berkiprah langsung di dunia politik. Kita, ya, sikap kita terhadap jabatan itu sederhana. Kita tidak boleh memburu jabatan, ya, kecuali pada titik tertentu. Ini butuh bahasan tersendiri. Tapi secara umum kita nggak boleh gitu. Minta jabatan itu nggak boleh. Nggak diperkenankan, nggak boleh. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah minta dan nggak boleh kata Rasulnya. Kecuali, ya, ada pengecualiannya. Kapan? Ketika di mana jabatan itu tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain selain dia. Itu, ya, menunjukkan dirinya bahwa dia bisa melaksanakan itu, ya, seperti lakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalau nggak, secara umum nggak boleh. Tetapi jemaah, kalau jabatan itu sudah diberikan, ya, maka kita harus sepenuh amanah, ya. Tidak boleh berkhianat untuk melaksanakan titah jabatan itu. Inilah ciri orang yang tidak munafik. Karena ciri orang munafik itu apa? Idza tumina khana. Kalau diberikan jabatan, dia mengkhianati. Ini enggak, ya. Karena itu Sa'id bin Zaid ini cenderung menghindari jabatan ini, dan alasannya apa? Ya. Karena dengan tidak memangku jabatannya, dia bisa ikut serta dalam berjihad, ya, menyebarkan dakwah pada mereka. Nah, dan sampai kemudian era pemerintahan Umar, dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, ketika wafat, kita ingat kisahnya, dan ini penting untuk saya bahas. Walaupun mungkin sebelumnya sempat diulas, ya. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, Umar ini tidak mengangkat seseorang pun sebagai pengganti. Kita pernah ceritakan, dia cuma mengangkat 6 orang tim sebagai
tim formatur yang untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah setelah. Ya. Ini menarik. Umar mengangkat 6 orang tim. Dan semuanya 6 orang ini, alhamdulillah, mungkin host bisa menggulirkan slide-nya, bisa matching dengan apa yang sampaikan ya. Jadi ketika Umar meninggal dunia ya, ini beliau tidak mengangkat mengangkat 6 orang, dan 6 orang ini termasuk 10 sahabat zaman Rasulullah. Padahal waktu itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu 7 orang. Nah, satu enggak ditunjuk oleh Umar. Siapa? Sa'id bin Zaid. Ini mungkin kita perlu bahas ya. Mengapa Umar Khattab tidak menunjuk dan tidak memasukkan Sa'id bin Zaid ini kepada tim formatur yang akan rapat syurah menentukan khalifah setelah Umar bin Khattab wafat. Yang 6 orang itu kan Abdurrahman bin Auf, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 6 orang. Sementara yang 4 lagi kan Abu Bakar sudah wafat, Umar ya, jelang meninggal dunia, Abu Ubaidah bin Jarrah sudah meninggal dunia. Nah, satu lagi ini masih hidup nih, Sa'id bin Zaid, tapi nggak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Mengapa? Nah, para ulama menegaskan mengapa tidak dimasukkan, karena Sa'id bin Zaid ini masih tergolong keluarga Umar. Umar tidak ingin ya ada unsur nepotisme dalam pemilihan pengganti. Ini luar biasa. Di kita kan enggak. Ini yang di kita berlaku sistem dinasti gitu. Kalau bisa baik, padahal itu bukan kerajaan gitu kan, bukan yayasan yang menjadi milik dia. Ya, partai politik yang mesti menjadi milik umum gitu kan, di mana kaderisasi itu harus berlangsung ya, bukan turun temurun mestinya gitu kan ya, enggak. Nah, Umar menghindari sekali, boro-boro mengangkat anaknya Abdullah, padahal andai Umar mengangkat anaknya Abdullah menjadi khalifah setelahnya, maka tidak ada yang menolak, semua setuju, tapi Umar tidak. Nah, ini lagi-lagi tentang komitmen seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang ya untuk Sa'id bin Zaid ini. Ketika Umar bin Khattab meninggal dia masih hidup, ketika Utsman bin Affan meninggal dia masih hidup ya. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat masih hidup. Ali bin Abi Thalib meninggal tahun 40 Hijriah, dia masih hidup, tua, usianya sampai 70 tahunan. Ada kisah menarik yang waktu kita terbatas karena hampir jam 1 siang ya. Satu saat ada seorang wanita zaman Rasulullah ya, Urwa binti Uwais. Dia melapor kepada Gubernur Marwan bin Hakam pada waktu itu ya. Apa laporannya? Dia sampaikan bahwa Zaid bin Zaid ini mengambil tanahnya, menggeser tanah ya. Lalu diangkatlah masalah ini ke Marwan bin Hakam, dan sebagai orang yang adil, sebagai orang yang fair gitu ya, memberikan keputusan. Akhirnya Sa'id bin Zaid, di slide tertulis Zaid, yang benar adalah Sa'id. Sa'id bin Zaid mengatakan, andai wanita ini bohong, maka butakanlah matanya dan jerumuskanlah ia ke dalam tanah. Demikian ini ya, karena dan diberikan pun tanah itu. Karena Sa'id bin Zaid mungkin tidak bisa mendatangkan bukti yang cukup gitu kan, dan dia hanya bisa bersumpah yang mengatakan bahwa ya, Allah yang menjadi saksi. Kalau wanita ini dusta ya, maka butakanlah ya Allah matanya dan jerumuskanlah ke dalam tanah. Dan qadarullah jemaah, satu saat hal itu betul-betul terjadi. Di mana dia di masa tuanya wanita tersebut buta gitu kan. Lalu kemudian dia sempat menggali tanah dan dia terperosok ke dalam lubang tanah yang dia gali itu sendiri. Ini memberikan penjelasan akhirnya bahwa yang benar itu adalah Sa'id bin Zaid ya, ini, dan bukan wanita tersebut ya. Terakhir ya, dia kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Sa'id bin Zaid ini ya menghabiskan masa tuanya di Madinah Al-Munawwarah
sampai kemudian di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan di tahun 50 Hijriah, karena Muawiyah itu memerintah dari 41 sampai 60 Hijriah. Dia pun meninggal dunia, dia wafat dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah di kompleks pemakaman Baqi Al-Gharqad. Dia wafat pada usia 70 tahun, dan ada yang mengatakan yang mengurus jenazahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu masih berada di Madinah, sementara Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah berada di Damaskus, Suriah. Dia dimakamkan di sana. Dan terakhir sebagai penutupnya, ini slide terakhir, ada beberapa buliran hikmah yang bisa kita ambil jam 1 siang ada 5 menit lagi Ada beberapa buliran hikmah sederhana yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya pengaruh pemikiran orang tua terhadap anak, atau doa bagi seorang ayah. Ayahnya atau yang dikenal dengan Zaid bin Ammar adalah sosok yang suci, dan sebagian riwayat mengatakan Nabi menjaminnya juga. Dan dalam kisah juga ayahnya ini bukan hanya orang yang tidak pernah menyembah berhala, tapi ayah ini juga bahkan bukan ayahnya saja, kabilah Zaid ini secara umum adalah termasuk orang yang suka menyelamatkan bayi perempuan yang mau dibunuh oleh ayah mereka. Kita kenal di antara tradisi kebiasaan sebagian kabilah bangsa Arab waktu itu adalah mereka wa'dul banat, suka membunuh anak perempuan hidup-hidup, yaitu drop. Kemudian diambil dan kemudian dibesarkan, diselamatkan Nah, biasanya setelah gede nanti bisa dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Ini karakter ayahnya, dan ini berpengaruh juga pada anak. Ini saya sampaikan tadi, pentingnya kita memiliki karakter yang baik. Ada ungkapan Melayu yang mengatakan bahwa rebung mudanya bambu itu rebung itu tidak akan jauh dari tumbuh, tidak akan jauh dari batang bambu. Enggak mungkin bambunya di sini, rebungnya di sana. Pepatah yang sama mengatakan bahwa buah itu tidak akan pernah jauh jatuh dari pohonnya. Sekitar juga. Demikian juga dengan seorang ayah. Keberhasilan pendidikan seorang ayah itu ditandai dengan kalau ditanya anaknya pengen jadi apa. Bahaya kalau kita mengatakan, nanya, mau jadi apa anak? Saya tidak pengen menjadi seperti ayah. Bahaya, artinya ayahnya tidak punya wibawa. Yang kedua, keluarga yang saling mendukung dakwah. Ini juga luar biasa. Istrinya Fatimah binti Khattab ini merupakan atau menjadi jembatan keislaman umat, dan mereka adalah keluarga yang utuh, sakinah dalam bingkai Islam, saling mendukung. Sa'id bin Zaid adalah suaminya dan Fatimah binti Khattab adalah istrinya. Mereka hidup tenang dan nyaman. Tidak diketahui banyak tentang keturunan mereka, tidak banyak secara mencatat, tapi dikatakan dalam banyak riwayat bagaimana keluarga adalah keluarga yang betul diridhoi oleh Allah. Terakhir ada kisah adiknya yang Atikah binti Zaid, tapi ini kita tidak perlu bahas detailnya karena ini kisah yang berbeda sebenarnya. Dan suatu saat mungkin kita bahas tersendiri bahwa adiknya Atikah binti Zaid ini terkenal sekali sebagai sosok yang fenomenal karena dia punya atau pernah menikah dengan beberapa orang sahabat Rasulullah. Maka dalam buku saya yang judulnya wanita-wanita mulia di sekitar Rasulullah, saya sebut Atikah binti Zaid, adik dari beliau ini dengan janda para sahabat, karena dia pernah menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar. Lalu Abdullah bin Abu Bakar meninggal, dia nikah dengan Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab meninggal, dia menikah dengan Umar bin Khattab meninggal dengan Zubair, dan terakhir dia menikah dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhu.